Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya. Sebelumnya, namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengolahan data primer, proses dan outputnya pada aplikasi IBM SPSS. Sebelum berlanjut ke pengolahan datanya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan teori mengenai data primer. Untuk mencapai sebuah kesimpulan, penelitian yang akan dilakukan membutuhkan sumber informasi yang disebut dengan data. Data adalah fakta atau gambaran yang nantinya akan dikumpulkan oleh para peneliti untuk diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi penelitian tersebut. Informasi inilah yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sesuai dengan istilahnya, data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Pengecualian pada riset atau penelitian kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Dari penjabaran ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Apa yang terjadi ketika data diakses melalui komunikasi seperti telepon dan internet? Jika alat komunikasi hanya untuk tujuan mentransmisikan data atau informasi, data tersebut diklasifikasikan sebagai data primer. Selanjutnya, uji SPSS untuk data primer. Yang pertama, ada uji instrumen. Uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan pernyataan yang baru. Uji instrumen dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dari para responden. Sedangkan uji reliabilitas berguna untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Yang kedua, ada analisis statistis deskriptif. Analisis statistis deskriptif terdiri dari nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standard deviation. Analisis statistis deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari jawaban responden pada masing-masing indikator pengukur variabel. Uji SPSS yang ketiga yaitu ada uji asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model regresi linear tersebut dapat dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLUE. Terdapat 3 uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat ramalan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear.
apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Yang keempat, ada uji hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji. Hipotesis dibuat dari teori menjadi dasar model konseptual. Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Scar pada tahun 2017. Uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau terpisah terhadap variabel terikat. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Yang kelima, ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi atau R kuadrat dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan data pada IBM SPSS. Langkah pertama yaitu kita import data. Pada menu variable view, kita import data. Kemudian kita tunggu prosesnya. Lalu klik OK. Proses ini akan memakan waktu, jadi mari kita tunggu. Nah, setelah datanya keluar, kita hapus kolom nomor. Kemudian kita hapus juga kolom V47. Selanjutnya, pastikan measure pada masing-masing total variabel berada pada posisi scale. Setelah itu, pastikan desimal pada masing-masing variabel berada pada angka 0. Kemudian untuk kolom label, untuk masing-masing total variabel diisikan dengan nama labelnya. Untuk total LA, kita beri label Y. Untuk total CI, kita beri label X1. Untuk total VSC kita beri label X2. Untuk total BSC kita beri label X3. Dan untuk total JT kita beri label X4. Setelah selesai semua, kita beralih ke data view. Uji SPSS yang pertama yaitu ada uji instrumen. Uji instrumen ini dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas, langkah-langkahnya yaitu analyze, correlate, kemudian pilih bivariate. Pindahkan data seluruh indikator termasuk total data namun per masing-masing variabel. Setelah itu kita pindahkan ke variabel, lalu klik OK. Setelah muncul outputnya, kita minimize dulu, lalu lanjutkan dengan variabel lainnya. Yang ini kita keluarkan. Lalu kita masukkan dan klik OK. Setelah itu kita minimize lagi dan lanjutkan cara seperti sebelumnya untuk variabel lainnya.
Setelah output, kita minimize lagi dan lanjutkan langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita masukkan, lalu klik OK. Setelah itu, kita minimize lagi dan lanjutkan langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita masukkan lalu klik OK. Outputnya keluar, maka dapat kita perhatikan pada kolom masing-masing variabel mulai dari Y sampai dengan X4. Output ini menghasilkan R hitung. Nilai R table untuk DF98 dengan A 5% atau pengujian satu arah sebesar 0,197. Dari output ini dapat dilihat bahwa masing-masing output pada masing-masing variabel angkanya melebihi di atas 0,197, yang artinya R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir pernyataan valid. Lalu kita minimize. Kita lanjutkan dengan uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Langkah-langkahnya adalah analyze, kemudian klik scale, lalu pilih reliability analysis. Untuk uji reliabilitas cukup masukkan data indikatornya saja per masing-masing variabel. Kemudian masukkan, lalu klik OK. Ini dia outputnya, lalu kita minimize. Setelah itu lanjutkan langkah-langkahnya untuk variabel yang lainnya. Kita masukkan, lalu klik OK. Setelah outputnya keluar, lalu kita minimize lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini kita keluarkan. Lalu kita masukkan data variabel yang belum. Kita masukkan dan klik OK. Setelah outputnya keluar, lalu klik minimize. Lalu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita keluarkan semua datanya. Kita masukkan, lalu klik OK. Setelah outputnya keluar, kita lagi dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita keluarkan. Lalu masukkan dan klik OK. Setelah semua outputnya keluar, maka dapat kita lihat pada keterangan Cronbach alpha, masing-masing angkanya melebihi 0,648. Dapat kita lihat masing-masing variabel memiliki angka pada Cronbach alpha dan nilai di atas 0,197. Sehingga dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Lalu kita minimize. Kita lanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu uji analisis statistik deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu analyze, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Input data total dari masing-masing variabel. Hanya data totalnya saja.
Kemudian kita masukkan, lalu klik OK. Ini dia outputnya. Terlihat jumlah responden 100, terdapat maksimum, min, dan standard deviation. Kemudian kita minimize. Nah, uji selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada uji grafik histogram dan grafik p-plot, dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama ada uji grafik. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Setelah itu, kolom dependen masukkan total data variabel Y atau total LA. Setelah itu, untuk kolom independen masukkan data variabel X atau total CI, total VSC, total BSC, dan total JI. Kemudian klik plot. Kemudian centang histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Kemudian klik save. Kemudian centang unstandardized. Kemudian klik continue dan klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, outputnya sudah muncul. Terlihat gambar grafik histogram di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan dan membentuk pola seperti lonceng. Kemudian ada grafik PP plot. Gambar grafik PP plot ini dapat ditarik kesimpulan berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik PP plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Selanjutnya kita minimize. Nah, untuk menguji lagi hasil dari uji grafik, kita dapat lakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogs, dan pilih one sample KS. Kemudian masukkan data unstandardized, lalu klik OK. Ini dia outputnya. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa interpretasinya adalah jika nilai asimsik atau two-tail di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan data yang dibahas pada penjelasan saya kali ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Selanjutnya kita minimize, lalu kita lanjutkan dengan uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Kemudian klik statistik, kemudian tips dan collinearity diagnostic, lalu uncentang estimates dan model fit. Kemudian klik continue, kemudian klik plots, kemudian uncentang histogram dan normal probability plot, kemudian klik continue, kemudian klik save, kemudian
uncentang ini, lalu klik continue dan OK. Dapat dilihat outputnya pada tabel di bawah ini. Kita perhatikan tabel correlation. Pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Selanjutnya pada tabel coefficients menunjukkan bahwa nilai FIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. FIF dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Selanjutnya kita minimize, lalu kita lanjutkan dengan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dibagi menjadi dua, yaitu ada uji grafik scatter plot dan juga ada uji Glatzer. Untuk uji grafik scatter plot sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Klik Statistics, kemudian centang Model Fit dan juga Estimate. Kemudian klik Continue, lalu klik Plots. Masukkan spreadsheet pada kolom Y, kemudian Z-rate pada kolom X. Klik Continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia. Pada gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat ramalan. Kita minimize, lalu kita lanjutkan dengan uji Glatzer untuk lebih memastikan hasil dari uji scatterplot. Langkah-langkahnya yaitu klik Transform, lalu klik Compute Variable, ketikkan res2 pada kolom target variable, lalu ketikkan ABS pada kolom numeric expression, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Execute, kemudian kita minimize. Kembali ke Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear, kemudian keluarkan variabel Y dari dependent, kemudian masukkan res2 pada kolom dependent, kemudian klik Plots, lalu keluarkan spreadsheet dan juga keluarkan Z-rate, lalu klik Continue, lalu Continue dan klik OK. Ini dia hasilnya. Kita perhatikan tabel koefisien. Berdasarkan tabel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai sig lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita minimize, dan kita lanjutkan dengan uji hipotesis. Tanpa kita sadari, sedari tadi kita sudah melakukan uji regresi linear berganda.
Kita lihat tabel koefisien yang awal, kemudian perhatikan kolom unstandardized B. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji T. Uji hipotesis T, kita perlu memperhatikan kolom T dan signifikan. Perbandingannya yaitu jika nilai T statistik lebih kecil daripada T-table, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar daripada T-table, maka itu artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari tabel di sini menunjukkan bahwa nilai T statistik X1 sebesar 5,211, sementara T-table dengan tingkat alfa 5%, DF, N min K sama dengan 95 didapat nilai T-table sebesar 1,985. Dengan demikian, T hitung X1 5,211 lebih besar daripada T-table 1,985. Dan nilai sig 0,00 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian selanjutnya untuk nilai X2, nilai T hitung lebih besar daripada nilai T-table yaitu 1,985. X3 nilai T hitung lebih besar daripada T-table. Namun untuk X4 nilai T hitung lebih kecil daripada T-table, yang itu artinya bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji F. Kita beralih ke tabel ANOVA dan perhatikan kolom F dan signifikan. Hipotesisnya yaitu jika nilai F hitung lebih kecil daripada F-table, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar daripada F-table, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika nilai sig lebih besar daripada alfa 0,05, maka itu artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika nilai sig daripada 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan output di atas ini, dapat kita lihat bahwa nilai F hitung sebesar 12,079, sementara F-table dengan tingkat alfa 5%, DF1K min 1 sama dengan 4, dan DF2N min K sama dengan 95, didapat nilai F-table sebesar 2,467. Dengan demikian, F hitung 12,079 lebih besar daripada F-table 2,467, dan nilai sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Selanjutnya yaitu ada uji koefisien determinasi. Kita perhatikan kolom model summary dan fokus di nilai adjusted R-square. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,309, yang itu artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 30%, sementara sisanya yaitu sebesar 70% variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Itulah tadi output mengenai uji SPSS ini dan juga penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan juga penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.